Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ririn selaku dosen mata kuliah Praktikum Kimia Analisis SRF. Pada praktikum kali ini, perkenalkan saya Muhammad Fikri Wahyudi Salam dengan NIM 25TKM 034 kelas 1C1 untuk menjelaskan tentang pengoperasian alat SRF atau X-ray Force Change. Pada slide pertama, kita bisa lihat di sini adalah bagian perkenalan. Kemudian kita lanjut pada slide yang kedua. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana proses pengoperasian XR, XRA. Nah, di mana di sini kita bisa melihat tahap-tahap proses yang nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Bisa kita lihat di sini ada pre-oxidation, kemudian akan masuk ke dalam mesin, kemudian dikeluarkan menjadi ini, dan kita tambahkan 6 drops of 30 gram per liter NH4Br. Nah, kita akan lanjut pada slide ketiga. Apa sih itu SRV? SRV atau X-ray Force Change adalah teknik analisis unsur yang canggih menggunakan sinar X. Metode ini memungkinkan identifikasi dan kualifikasi elemen-elemen dalam suatu sampel dengan akurasi tinggi. Nah, jadi SRF ini merupakan salah satu teknik analisis yang sering digunakan dan merupakan salah satu yang sangat canggih. Nah, biasa ini dia memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi elemen-elemen dalam suatu sampel dengan akurasi yang tinggi. Nah, di sini kita juga lihat ada prinsip kerja di mana sinar X mengenai sampel, kemudian akan menyebabkan elektron terekstrasi dan memancarkan radiasi fluoresensi. Nah, kemudian pada bagian ini kita akan mengetahui bagaimana deteksi spektrum. Nah, deteksi spektrum itu merupakan radiasi fluoresensi, kemudian dideteksi dan spektrum yang dihasilkan diubah menjadi informasi konsentrasi unsur. Nah, SRF juga digunakan secara luas untuk analisis logam, mineral, semen, tanah, limbah, dan berbagai material industri lainnya. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah, di sini adalah saya akan menjelaskan bagian utama instrumen SRF. SRV. Nah, kita harus memahami komponen-komponen utama yang ada pada alat SRF. Ini sangat penting untuk pengoperasian yang benar dan aman. Nah, yang pertama itu ada sumber sinar X. Nah, apa sih itu sumber sinar X? Sumber sinar X ini dialah yang menghasilkan sinar X untuk kita eksitasi sampelnya. Kemudian yang kedua adalah camber sampel, di mana ini merupakan ruang tertutup tempat sampel diletakkan untuk analisis. Yang ketiga yang harus kita ketahui bersama adalah detektor. Nah, di mana detektor ini biasa digunakan untuk mendeteksi radiasi fluoresensi yang dipancarkan sampel. Nah, yang keempat itu ada komputer. Nah, ini tentunya digunakan untuk mengontrol instrumen dan tampilan data hasil analisis. Dan yang terakhir yang kita harus ketahui adalah holder sampel yang berguna sebagai wadah khusus untuk menempatkan sampel dengan aman. Nah, pada bagian ini kita akan mengetahui keamanan dan keselamatan operasional. Keselamatan adalah proses utama dan saat mengoperasikan alat SRF. Kita harus mengikuti prosedur keamanan dengan cermat untuk mencegah insiden. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk agar kita bisa aman dan selamat pada saat operasional? Nah, yang pertama adalah cambernya itu harus tertutup. Pastikan camber atau alat tertutup rapat selama pengukuran berlangsung untuk menghindari kebocoran radiasi. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus menggunakan APD yang benar. Kita harus menggunakan APD yang tepat dan sesuai dengan regulasi yang ada.
Karena APD ini adalah salah satu dan merupakan kewajiban alat pelindung diri yang melindungi diri kita dari bahan-bahan berbahaya yang ada di laboratorium. Nah, seperti jas lab dan kacamata pengaman, sesuai prosedur laboratorium. Nah, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah jangan menyalakan sinar X. Jangan pernah menyalakan sinar X saat chamber atau pintu ruang sampel terbuka. Nah, jadi teman-teman harus kita pastikan bahwa sebelum kita menyalakan sinar S ini, kita harus pastikan ini dua yang harus kita pastikan dulu, yaitu kambernya tertutup dan pastikan kita gunakan APD yang benar sesuai standar atau prosedur dari laboratorium. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu ada standar radiasi. Meskipun SRV relatif aman karena terisolasi, patuhi standar radiasi yang ditetapkan oleh laboratorium. Nah, ini menurut saya adalah 4 komponen penting yang harus kita ketahui dan harus kita terapkan hingga kita bisa aman dan selamat pada saat melakukan operasional menggunakan SRF ini. Nah, di slide selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih tahap menghidupkan alat SRF ini, bagaimana langkah-langkahnya sehingga kita bisa menggunakan dengan benar dan aman. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui itu hubungkan daya. Pastikan alat terhubung ke sumber listrik yang stabil. Nah, yang kedua, tekan tombol power. Tombol power utama pada unit SRF untuk mengaktifkan perangkat keras. Nah, yang ketiga, nyalakan komputer. Nyalakan komputer atau monitor kontrol yang terhubung dengan alat. Yang keempat, buka software SRF. Jalankan software SRF yang sesuai, misalnya SFR Analyzer, Spectra, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, itu tunggu inisiasi. Biarkan alat melakukan proses inisiasinya dan kalibrasi otomatis hingga siap digunakan. Nah, yang terakhir, yang ke slide yang ketujuh itu, kita akan mengetahui bagaimana kita mempersiapkan sampel pada sehingga kita bisa gunakan pada SRF ini. Kualitas hasil analisis SRF sangat bergantung pada persiapan sampel yang tepat. Homogenitas dan kebersihan adalah kuncinya. Nah, jadi teman-teman, sampel yang akan kita tes pada SRF ini harus memenuhi standar-standar yang ada dan persiapannya itu memang harus matang. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan itu homogenitas dan kondisinya. Nah, sampel harus homogen, kering, dan halus jika berbentuk padat dan untuk hasilnya yang optimal. Jadi, untuk teman-teman kondisi sampel itu harus kering dan halus dan tentunya harus homogen. Yang kedua, pada sampel serbuk, untuk sampel serbuk gunakan sampel cup dan lapisi dengan film pelindung, misalnya mylar, untuk mencegah kontaminasi. Pada sampel padat, teman-teman harus lihat nih, jika sampel padat, pastikan permukaannya bersih dari debu atau kotoran yang dapat mengganggu pembacaan. Nah, pada pemberian kode, teman-teman juga harus lihat pemberian kode sampel yang jelas pada setiap wadah untuk memudahkan teman-teman dalam identifikasi dan pencatatan data. Nah, pada slide 8, teman-teman, kita akan mengetahui bagaimana sih cara mengoperasikan SRF untuk analisis. Nah, setelah kita melakukan persiapan sebelumnya, itu persiapan kalibrasi hingga pembuatan sampel, kita akan masuk pada kegiatan inti kita, yaitu mengoperasikan SRF untuk analisis. Nah, yang pertama, teman-teman, kita masukkan sampel. Buka gambar alat dengan hati-hati dan masukkan sampel ke dalam folder sampel. Yang kedua, setelah kita masukkan, jangan lupa tutup gambarnya. Pastikan gambar tertutup rapat untuk menjaga keamanan dan akurasi pengukuran. Yang ketiga, maaf. Yang ketiga adalah kita harus memilih metode analisis yang kita gunakan. Pada software, pilih metode yang sesuai. Ada kualitatif dengan identifikasi unsur, ada kuantitatif dengan konsentrasi unsur, atau predictive method. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita atur waktunya. Atur waktu analisis yang diinginkan, misalnya 30-60 detik.
tergantung pada jenis sampel dan tingkat akurasi yang dibutuhkan. Nah, kemudian setelah tahap itu selesai, kita akan mulai pembacaan. Tekan tombol Start pada software untuk memulai proses pembacaan dan analisis. Nah, itulah teman-teman cara mengoperasikan SRF untuk analisis sesuai dengan gambar yang ada pada slide kedua tadi. Nah, selanjutnya adalah pada saat analisis data SRF. Setelah pengukuran selesai, software akan menampilkan hasil analisis yang dapat kita intervensi dan simpan. Nah, di sini tampilan spektrum. Sebuah spektrum unsur akan secara otomatis muncul di layar, menunjukkan puncak-puncak energi dari unsur yang terdeteksi. Informasi deteksi. Software akan menampilkan unsur-unsur yang terdeteksi, puncak spektrum dalam KF dan konsentrasi persen atau ppm masing-masing unsur. Nah, kemudian ada penyimpanan data. Simpan hasil analisis dalam format yang sesuai seperti PDF, Excel, atau format bawaan software untuk dokumentasi dan pelaporan. Nah, pada slide ke-9, kita akan belajar tentang bagaimana mematikan alat ini. Nah, ikuti prosedur pematian alat yang benar untuk menjaga unsur panjang instrumen dan kesiapan untuk penggunaan berikutnya. Yang pertama adalah simpan data. Pastikan semua data yang diperlukan telah disimpan dengan aman. Kemudian tutup software, tutup aplikasi software SRF sepenuhnya. Matikan unit SRF. Tekan tombol power pada unit SRF untuk mematikan perangkat keras. Kemudian matikan komputer dan bersihkan dan rapikan area kerja dari sampel dan tempatnya semula. Pada slide terakhir, kita masuk pada kesimpulan dan penutup. SRF adalah metode yang cepat, non-destruktif, dan akurat untuk analisis unsur, menjadikannya alat yang tak ternilai dalam kimia analitik. Pengoperasiannya memerlukan pemahaman yang baik tentang prinsip kerja, bagian-bagian utama, serta kepatuhan ketat terhadap prosedur keamanan dan keselamatan laboratorium. Dengan mengikuti panduan ini, kita dapat mengoperasikan alat SRF dengan efisien, aman, menghasilkan data yang reliable untuk penelitian dan praktikum Anda. Nah, jadi teman-teman, dalam sebuah praktikum tentunya yang paling utama yang harus kita perhatikan itu adalah bagaimana kita mampu menerapkan sistem ketiga yang ada pada laboratorium tersebut atau pada prosedur penggunaan alat tersebut. Jadi ketiga ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan kelancaran pada penggunaan alat di laboratorium. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.